perkembangan manusia. Apakah kalian sudah siap belajar? Pasti kalian harus siap belajar di rumah ya. Dan jangan lupa untuk berdoa dulu sebelum pembelajaran mulai ya. Mari kita belajar bersama. Let's go! Hai anak-anak. Nah, sekarang kita ketemu lagi sama Bu Eni di sini. Sekarang kita akan belajar di materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kosakata, dan gambar seri, sekarang kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia di subtema 2. Nah, anak-anak, disimak yuk materinya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh, sedangkan berkembang biak adalah proses makhluk hidup menghasilkan keturunannya. Dan perkembangan manusia terjadi dengan ditandai bertambahnya berat badan, tinggi badan, dan besar badan. Pertumbuhan pada manusia dimulai sejak awal kandungan. Setelah bayi lahir, bayi akan berangsur-angsur bertambah tinggi, bertambah besar, dan bertambah berat badan seiring dengan bergantinya hari, tahun, dan bulan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak terjadi secara terus-menerus. Setelah dewasa, pertumbuhan pada manusia akan terhenti. Akan tetapi, pada perkembangan emosi dan pikiran terus berkembang. Manusia dikatakan mengalami pertumbuhan dan perkembangan jika memiliki ciri-ciri bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah berat, bertambah kuat, dan bertambah pintar. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya makanan yang bergizi, istirahat, kesehatan, olahraga, dan hiburan. Begitu pula dengan kalian anak-anak, kalian juga mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan dari sejak dalam kandungan sampai hari ini kalian sudah ada di kelas 3. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup adalah makanan. Makanan sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang sehat, bersih, dan bergizi sangat penting agar tubuh menjadi kuat untuk menjalani kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Selain makan makanan yang bergizi, manusia juga harus berolahraga yang rutin dan tidur yang cukup. Makanan yang bergizi dan menyehatkan terdiri atas zat, contohnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat berguna untuk menghasilkan tenaga. Makanan pokok yang mengandung karbohidrat antara lain nasi, jagung, roti, ubi, dan kentang. Yang kedua, protein. Protein terdiri dari dua macam. Yang pertama, protein hewani. Yang kedua, protein nabati. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan. Contohnya, ikan, daging, susu, dan telur.
Sedangkan protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu dan tempe. Yang ketiga, lemak. Makanan yang banyak mengandung lemak antara lain daging, keju, susu, dan mentega. Protein dan lemak sangat penting bagi pertumbuhan tubuh. Yang keempat, vitamin dan mineral. Vitamin banyak terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Contoh, makanan yang mengandung vitamin A ada wortel, ada pepaya, dan mangga. Zat ini berguna untuk menjaga kondisi tubuh. Makan makanan yang menyehatkan dan bergizi akan membantu pertumbuhan dengan baik. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga kebersihan makan makanan yang kita makan agar tetap bersih dan menyehatkan. Selain makanan yang menjadi faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia, faktor lainnya adalah tidur. Manusia membutuhkan tidur yang cukup agar tubuh dapat kembali bugar setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Sebagai makhluk hidup, manusia juga sangat memerlukan tidur yang cukup. Tidur yang cukup berguna agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Tidur juga tidak boleh terlalu lama, karena tidur terlalu lama akan menyebabkan badan menjadi lemas dan tidak sehat. Ada hal-hal yang biasa kita lakukan sebelum kita tidur, contohnya berdoa, mencuci kaki, dan menggosok gigi. Lama waktu tidur yang dibutuhkan oleh manusia bergantung pada usianya. Orang dewasa memerlukan waktu tidur 7-8 jam per hari. Sedangkan untuk anak-anak memerlukan waktu tidur lebih dari orang dewasa. Usahakan ketika kita tidur, tidak tidur terlalu malam atau larut malam. Tidur terlalu malam akan menghambat pertumbuhan anak. Karena ketika kita tidur, tubuh mengalami pertumbuhan tinggi sedikit demi sedikit. Nah, anak-anak, itu tadi materi dari Bu Leli tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jangan lupa untuk terus belajar dan rajin membaca di rumah bersama orang tua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Mai. Berjumpa lagi dengan Bu Mai. Tadi kalian sudah belajar dengan Bu Leli tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu selalu berbeda-beda. Nah, justru itu kalian harus saling menghargai perbedaan antar manusia. Nah, menghargai adalah saling menghormati perbedaan. Sekarang coba kalian pikirkan, kira-kira saling menghargai perbedaan itu termasuk sila keberapa ya? Sudah tahu saling menghargai perbedaan itu sila keberapa? Nah, saling menghargai perbedaan itu adalah sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kita tanya lagi, sila kedua, menurut kalian, simbol apakah pada sila kedua? Ya, simbol kedua pada Pancasila yaitu rantai. Kalian sudah lihat kan simbol pada Pancasila yaitu adalah rantai. Sekarang, apa makna simbol Pancasila kedua yang bersimbol rantai? Makna simbol rantai pada Pancasila yaitu hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain.
Nah, anak-anak, kita dalam kehidupan sehari-hari harus saling membantu dan juga harus saling menghargai perbedaan antar sesama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh-contoh pada sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Apa sajakah itu? Yang pertama, saling menghargai perbedaan agama antar teman. Yang kedua, saling adil terhadap teman. Misalkan, kalau kalian mempunyai bekal yang berlebihan dan salah satu teman kalian tidak membawa bekal, maka kalian itu wajib untuk memberikan bagian bekal kalian kepada temannya. Tetapi membaginya juga harus adil ya. Nah, yang ketiga, saling menghormati antar perbedaan. Yang keempat adalah mengikuti kegiatan kerja bakti di rumah. Nah, misalkan kalau di rumah kalian ada kerja bakti, kalian wajib membantunya. Misalkan hanya menyapu ataupun mencabuti rumput. Yang kelima, membantu bencana alam. Nah, membantu bencana alam itu juga salah satu contoh dari sila kedua Pancasila. Dan membantunya pun harus adil ya anak-anak. Ya anak-anak, pembelajaran materi tentang makna sila kedua dalam Pancasila sudah selesai. Sekarang saatnya kalian belajar dengan Pak Andika. Setelah kalian belajar sila kedua dengan Umais, sekarang waktunya Pak Andika ya belajar matematika. Oke, untuk video kemarin kalian telah belajar tentang teknik tanpa penyimpanan dalam penjumlahan. Sekarang kita akan belajar tentang teknik penyimpanan dalam penjumlahan. Saat kalian menyusun penjumlahan, kalian harus mengelompokkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan saat menjumlahkannya. Untuk contoh soal selanjutnya, saya akan terangkan ya di papan tulis. Tunggu ya, simak video selanjutnya. Oke, jadi anak-anak, ini adalah contoh dari teknik menyimpan dalam penjumlahan. Nah, contohnya adalah ada satu, yaitu 1425 ditambah 2826. Nah, untuk cara penulisannya ada di bawah. Saya akan bacakan ya. Satuan dan satuan harus ditambahkan. Jadi satuan di dalam 1425 adalah 5 dan satuan dari 2826 adalah 6. Jadi 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, ditulis 1 dan disimpan 1. Oke, selanjutnya kita akan meluluskan antara puluhan dan puluhan, dan jangan lupa simpanan juga ditulis. Jadi simpanannya tadi dari 5 dan 6 adalah 1, ditambah dengan puluhannya adalah 2, dan puluhan di 2826 adalah 2. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 5. Dan selanjutnya kita akan menjumlahkan nilai tepat ratusan. Ratusan dari 1425 adalah 4 ya. Jadi 4. Dan nilai tepat ratusan dari 2826 adalah 8. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan 12. Yang ditulis adalah 2 dan disimpan 1. Dan selanjutnya adalah nilai tepat ribuan. Jadi ribuannya adalah ini 1000 ya, jadi ditulis 1. Dan ribuannya yang di sini adalah 2000, jadi ditulis 2. Nah, jangan lupa ditambah simpanan dari ratusan tadi, 400 dan 800. Simpanan ditambah ribuan sama dengan 1. Simpanannya tadi ya, dan 1 1000 dan 2 2000, jadi totalnya 4. Jadi 4000 nanti ya, atau dapat ditulis sebagai berikut. Nah, jadi seperti ini ya penyelesaian yang dengan cara lain. 1425 tambah 2826. 5 tambah 6 berapa anak? 11. Ya, 11 ditulis 1.
simpannya 1 di atas. Setelah itu kita menjumlahkan yang puluhan. 2 tambah 2 berapa anak-anak? 4. 4 ditambah 1 yang simpanan tadi berapa? 5. Dan sekarang ratusan. 4 ditambah 8 jadi 12. Jadi ditulis 2 simpan 1. Nah, 1 ditambah 2 3. 3 tambah 1 4. Jadi totalnya adalah penjumlahan dari 1425 dan 2826 adalah 4251. Oke, Anda paham ya? Oke, sekarang lanjut kita ke soal cerita ya. Sekarang kita belajar tentang soal cerita bilangan ribuan ya. Oke, di sini ada contoh soal ya. Coba kalian perhatikan atau baca. Ada seorang petani mempunyai kebun tomat yang luas kebun itu ditanami 2.348. Petani tersebut berencana menanam tomat lagi sebanyak 1.845. Berapa jumlah tomat yang ditanam petani tersebut? Oke, sekarang kita jumlahkan ya dari 2.348 dan 1.845. Kita memakai teknik penyimpanan yang tadi ya. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Oke, sekarang satuan dulu ya yang kita jumlahkan. 8 tambah 5 berapa? 13. Oke, ditulis 3, menyimpan 1. 4 ditambah 4 tambah 1 jadi 9. 3 ditambah 8 jadi 11. Nah, di sini nyimpan 1 karena di sini ada 11. 1 ditambah 2 ditambah 1 jadi 4. Jadi total tomat yang ditanam petani adalah 4.193. Ini adalah tomat. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan dalam bilangan ribuan. Oke, simak terus videonya ya. Semangat. Ya anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan ribuan. Oke, jadi pengurangan dalam ribuan itu tekniknya ada 2, sama dengan penjumlahan tadi, yaitu pengurangan bilangan tanpa teknik meminjam dan dengan teknik meminjam. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan tanpa teknik meminjam. Oke, saya berikan contoh soal ya. Contoh cerita soal pengurangan bilangan tanpa teknik meminjam. Oke, Alvin mengikuti seleksi beasiswa bulu tangkis. Ada 2.871 peserta yang mengikuti seleksi tersebut. Pada babak penyisihan, sejumlah 1.500 peserta dinyatakan tidak lolos. Berapa jumlah peserta yang berhasil lolos babak penyisihan? Oke, sekarang kita tulis dulu. Alvin mengikuti seleksi beasiswa bulu tangkis. Jadi ada 2.871. Jadi ditulis dulu ya. Dan selanjutnya sejumlah 1.500 peserta dinyatakan tidak lolos. Jadi 1.500 ditulis di bawahnya ya. Oke, sekarang kita buat teknik seperti ini. Oke, pengurangan 1 dikurangi 0 berapa? Oke, 1. 7 dikurangi 0 berapa? Anak-anak? Oke, 7. Dan 8 dikurangi 5 adalah berapa? 3. Oke, dan 2 dikurangi 1 berarti berapa? 1. Oke, jadi jumlah peserta yang berhasil lolos babak penyisihan ada 1.371. Jadi tetap anak-anak, kalau kalian mau mengurangi dari bilangan yang ada di sini, jadi tetap kalian harus luruskan dari satuan dengan satuan ya. 1 dengan 0 dikurangi puluhan dengan puluhan, jadi 7 dengan 0, ratusan dengan ratusan, 8 dan 5, dan
2 kurangi 1. Jadi ribuan dengan ribuan. Jadi tetap sama tekniknya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan bilangan dengan teknik meminjam. Oke, simak videonya terus ya. Oke, sekarang kita akan belajar pengurangan bilangan teknik meminjam. Oke, saya sudah berikan contoh ya di sini untuk teknik meminjam. Oke, ada bilangan 3.863 dan ada 1.486. Oke, sebelum saya lanjut untuk pengurangan, saya akan memberikan informasi kepada kalian tentang nilai tempat-tempatnya dulu. Jadi biar kalian tidak lupa, refreshing ya. Oke, untuk nilai satuannya yaitu ada 3, dan untuk yang puluhannya ada 6, dan untuk ratusannya ada 8, dan untuk ribuannya adalah 3. Jadi kalau dibaca 3.863. Dan begitu juga dengan bawahnya. Untuk satuan ada angka 6, dan untuk puluhan ada angka 8, dan untuk ratusan ada 4, dan untuk ribuan ada angka 1. Jadi kalau dibaca adalah 1486. Oke, sekarang kita kurangi dulu deh dengan teknik meminjam. Oke, sekarang kita kurangi yang satuan dengan satuan dulu. Oke, satuannya ada ini ya, 3 dan 6. Oke, kalau 3 dikurangi 6 apakah bisa anak-anak? Oke, nggak bisa kan, karena 3 lebih kecil daripada 6. Jadi bagaimana biar bisa? Jadi 3 ini kita harus meminjam di sebelahnya atau di puluhan. Oke, jadi 3 kita pinjam dari 6. Jadi 6 ini nanti jadi 5. Jadi 1 dan 3 jadi 13. Jadi 13 dikurangi 6 jadi berapa anak-anak? Oke, jadi 7. Oke, sekarang ini kan sudah dikurangi 1 kan ya, di puluhan 6. Jadi tinggal 5. Nah, jadi 6 ini sudah berganti 5 karena dipinjam 1 sama si 3 ini, si satuan. Jadi sekarang kita coba kurangi yang di puluhan. Ada 5 dan 8. 5 dikurangi 8 apakah bisa anak-anak? Tidak bisa karena 5 lebih kecil daripada 8. Caranya gimana biar bisa? Jadi 5 ini harus pinjam lagi di sebelahnya, di ratusan itu. Jadi 5 ini pinjam 1 ya. Oke, jadi 15 dikurangi 8 jadi berapa anak-anak? Jadi itu 10. Oke, ini kan sudah ya, ini sudah dipinjam sama sebelahnya. 8 dikurangi 1, 8 kurangi 1 berapa? 7. Oke, sekarang 7 dikurangi 4 apakah bisa anak-anak? Oke, bisa. Jadi 7 kurangi 4 berapa? 3. Oke, sekarang ini kan tadi nggak jadi pinjam kan ya, nggak pinjam jadi tetap 3 dikurangi 1 jadi berapa? Jadi 2. Jadi pengurangan dari 3.863 dengan 1.486 itu hasilnya adalah 2.377. Jadi 7 ini satuan dan 7 sebelah sini adalah puluhan, 7 sebelah sini saya tandain adalah ratusan, dan 2 ini adalah ribuan. Oke, jadi hasil dari pengurangannya adalah 2.377. Oke, sekarang kita sudah selesai belajar tentang penjumlahan, pengurangan bilangan, teknik peminjam dan tanpa, dan yang tadi penjumlahan dengan teknik peminjam, dan yang kemarinnya lagi tentang tanpa meminjam. Oke, mungkin untuk matematika sekian dulu dari saya ya. Dari teknik-teknik sudah kita belajar banyak sekali. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencoba untuk menjawab soal-soal yang ada di LKS ya. Jangan pernah putus semangat. Oke, saya akhiri untuk matematika, dan setelah ini kita akan belajar dengan Bulai dan Umay tentang SPDB ya. Tunggu ya.
kita sudah belajar yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang kedua tentang sila kedua pada Pancasila, dan yang ketiga tentang penjumlahan pengurangan dengan teknik menyimpan. Sekarang kita akan belajar tentang dinamika gerak tari. Apa anak-anak tahu apa sih seni tari itu? Seni tari adalah gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu yang berguna untuk mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Tari terdiri dari 3 unsur. Yang pertama unsur wirogo, yang kedua unsur wiroso, dan yang ketiga unsur wiromo. Wiroso adalah rasa, wirogo adalah raga, sedangkan wiromo adalah irama. Nah, tari sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama, tari tradisional, yang kedua, tari kontemporer, dan yang ketiga, tari kreasi baru. Tari tradisional adalah tarian yang berasal dari suatu daerah dan merupakan tarian turun-temurun sehingga menjadi suatu budaya di daerah tertentu. Misal, tari tradisional contohnya adalah 1. Tari Reog Ponorogo yang berasal dari kota Ponorogo, dan tari topeng yang berasal dari kota Malang, dan yang ketiga tari kecak yang berasal dari Bali. Oke, yang kedua adalah tari kontemporer. Apakah tari kontemporer itu? Tari kontemporer adalah tarian yang berada di Indonesia, tetapi dia tidak memiliki unsur tari tradisional, istilahnya seperti tari modern. Yang ketiga adalah tari kreasi baru. Apakah tari kreasi baru itu? Tari kreasi baru adalah tarian yang berkembang di Indonesia, tetapi dia digabungkan dengan jenis-jenis tarian yang lainnya. Nah, sekarang kita mulai mencoba mempraktekkan gerakan dalam suatu tarian. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan gerakan tangan dalam suatu tarian ditemani oleh Ibu Leli. Oke, kalian semua juga harus mempraktekkan di rumah ya. Oke, yang pertama, gerakan tangan kalian ke atas. Kedua tangan diletakkan di atas ya. Yang kedua, tangan kanan di atas, kemudian tangan kiri di bawah. Lakukan secara bergantian. Nah, lihat ya Bu Leli bagaimana caranya supaya gerakan tangan kalian benar. Oke, yang ketiga, merentangkan kedua tangan. Nah, kalian lihat ya merentangkan kedua tangan dalam suatu tarian bagaimana. Oke. Yang keempat, taruhlah tangan kalian ke depan. Nah, sambil boleh digerak-gerakkan ya. Oke, dan yang terakhir kalian melakukan gerakan tangan yaitu bertepuk tangan. Nah, bertepuk tangan itu ada macam-macamnya. Ada 1 jenis jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, dan 5 jari. Nah, itu tadi ya gerakan tangan dalam suatu tarian. Selamat mencoba lagi di rumah. Ayo sekarang.
Nah, anak-anak, kita sudah ada di penghujung materi. Hari ini kalian sudah menyelesaikan materi di subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa tetap belajar di rumah bersama orang tua ya. Dan juga tetap semangat dan patuhi orang tua di rumah ya. Dan jangan lupa untuk sholat lima waktu dan mengaji selesai sholat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.